Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Bencana alam yang sering kali terjadi di Indonesia salah satunya yakni gempa bumi. Hal ini berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng aktif yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pertemuan antara lempeng tektonik yang aktif ini adalah salah satu penyebab Indonesia sering mengalami gempa bumi. Indonesia juga terletak pada rangkaian cincin api atau Ring of Fire yang membentang sepanjang lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia yang memberikan kontribusi hampir 90% dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia. Letak Indonesia pada Ring of Fire ini membuat Indonesia memiliki gunung api aktif. Terdapat lebih dari 500 gunung api Indonesia dengan 127 diantaranya berstatus aktif. Gunung-gunung api aktif tersebut merupakan 17% dari 11 gunung api aktif dunia yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Maluku. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab gempa bumi dapat berupa dinamika bumi atau tektonik, aktivitas gunung api, akibat meteor jatuh, longsoran, atau di bawah muka air laut. Ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Dampak atau dari bahaya gempa yaitu hancurnya bangunan-bangunan karena goncangan tanah dan jatuhnya korban jiwa. Biasanya terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan. Selain itu, kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan yang lain, terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, yaitu tsunami, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri, dan banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen bencana yang baik dalam menghadapi bencana gempa bumi. Manajemen bencana diartikan sebagai upaya untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, melaksanakan, dan mengarahkan segala sumber daya jika terjadi bencana atau disaster pada suatu daerah. Manajemen bencana bisa digambarkan sebagai suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus atau berkontinu. Manajemen bencana mempunyai 3 tujuan, yaitu mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Manajemen bencana gempa bumi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-bencana, tanggap darurat atau saat bencana, dan pasca bencana. A. Prabencana. Tahap prabencana gempa bumi dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana gempa bumi dan ketika dalam ancaman potensi bencana gempa bumi. Pada tahap ini, manajemen yang dilakukan yaitu manajemen risiko bencana gempa bumi. Sebelum kejadian bencana gempa bumi perlu dilakukan persiapan dan pengetahuan mengenai kebencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga diharapkan kerugian dan korban akan dapat dikurangi. Persiapan dan pengetahuan bencana tersebut meliputi yang pertama, perlunya memahami daerah yang kita tinggalin merupakan daerah yang dekat dengan jalur gempa dan gunung api sehingga perlunya sikap waspada dan kesiapsiagaan. Namun demikian, tetap tenang dan hidup wajar seperti biasa. Yang kedua, perlu mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di daerah tempat tinggal kita dengan menghubungi instansi yang berwenang atau terkait. Yang ketiga, perlu memahami tempat-tempat yang aman dan tempat yang tidak aman apabila terjadi bencana gempa.
Hal ini cukup penting dalam rangka tindakan penyelamatan diri saat kejadian bencana gempa. Yang keempat, mengkaitkan benda-benda berat yang membahayakan ke tempat yang kokoh sehingga bila terjadi gempa tidak mudah roboh atau jatuh yang dapat mencelakakan kita. Yang kelima, membuat rencana jalur evaluasi dan latihan evakuasi bagi masing-masing anggota keluarga menuju satu titik tempat aman di luar rumah. Begitupun anggota masyarakat menuju satu titik tempat aman yang telah disepakati bersama, dan untuk membiasakan melakukan evakuasi dan untuk mengestimasi waktu serta melakukan koordinasi saat kejadian bencana sebenarnya. Yang keenam, mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi, mempelajari penyebab gempa. Yang ketujuh, membuat konstruksi rumah atau bangunan tahan gempa. Yang delapan, memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat. Yang kesembilan, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu BMKG, TV, radio, orari, dan lain-lain. Yang kesepuluh, menyiapkan tas siaga bencana. Nah, menurut teman-teman, gempa bumi itu berbahaya atau tidak? Kenapa berbahaya? Nah, betul, karena kalau barang lain dari sekarang sudah bisa berbahaya. Selain itu, ada yang tahu lagi? Ya, bisa tertimpa. Ada lagi? Gempa bumi itu bisa juga menyebabkan tsunami. Teman-teman tahu tsunami? Teman-teman tahu tsunami yang terjadi di Palu? Itu berbahaya atau tidak? Karena berbahaya, maka apa dong mau mensosialisasikan kira-kira ketika gempa bumi terjadi, teman-teman tuh harus buat apa? Teman-teman tuh harus berlindung pakai apa supaya teman-teman tuh tidak tertimpa barang atau tidak terluka. Atau ada yang tahu kalau nanti teman-teman gempa bumi kita harus apa? Ya, betul. Yang pertama jangan malu-malu. Kalau misalnya tiba-tiba ada gempa bumi dan posisinya teman-teman ada di dalam ruangan. Nah, teman-teman ada di dalam ruangan atau ada di dalam sekolah, ada di kelas, ada di rumah, ada di mall, ada di bioskop, ada di mana salah. Yang pertama tuh, kalau bisa teman-teman keluar ke lapangan yang luas. Tapi kalau misalnya pas gempa bumi teman-teman tidak bisa keluar ke lapangan, seperti yang teman-teman ya bawah meja. Nah, betul. Nah, bedanya tuh harus yang kuat. Karena kalau yang rapuh nanti kalau tertimpa barang sama nanti teman-teman juga akan tertimpa. Jadi dia punya kolom meja tuh harus kuat. Yang kedua, kalau gempanya sudah selesai atau sudah tidak terasa getarannya lagi, teman-teman harus segera keluar di
bencana. Nah, pada tahap ini yaitu bencana gempa bumi dilakukan setelah terjadinya bencana gempa bumi. Pada tahapan ini manajemen yang dilakukan yaitu manajemen pemulihan sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan dan konsolidasi rehabilitas pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk setelah terjadi gempa bumi. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu periksa kondisi keluarga dan sekitar dan laporkan kejadian kerugian korban dan orang hilang. Jika ada yang hilang, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan langkah yang kedua yaitu jauhi bangunan yang sudah retak-retak dan tidak aman. Nah, yang bahan-bahan yang tidak berguna atau sudah retak-retak harus dibuang atau dijauhi, karena itu akan membahayakan diri seseorang. Nah, langkah yang ketiga yaitu membersihkan puing-puing dan kerusakan yang terjadi jika keadaan sudah dirasa aman. Nah, yang keempat, gotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana yang ada di sekitar wilayah bencana. Nah, di sini sesudah terjadi bencana akan berkumpul dan bekerja bersama untuk gotong royong membersihkan halaman atau lingkungan yang setelah terjadinya gempa. Nah, yang kelima yaitu bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Yang pada tahap ini setelah terjadinya gempa bumi, jika ada yang kerusakan, contohnya rumah, bisa dibangun kembali dan ditempatkan kembali agar terlindung dari panas terik gitu. Nah, yang kelima, obati trauma yang terjadi khususnya pada anak-anak atau wanita dan manula. Yang ketujuh yaitu selalu waspada akan terjadinya gempa usulan. Nah, karena masa-masa sekarang karena sering terjadinya gempa, oleh karena itu sering mewaspadai terus-menerus waktu ke depannya. Dan yang kedelapan, beri pertolongan. Dapat diramalkan orang banyak akan cedera saat terjadi gempa bumi besar. Nah, langkah yang kesembilan yaitu bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar. Dan yang terakhir yaitu dengarkanlah informasi saat gempa bumi besar terjadi. Masyarakat terpukul kejiwaannya untuk menjelaskan kepanikan. Bersikaplah tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Proses informasi yang benar dari pihak yang berwenang atau polisi. Jangan bertindak karena informasi yang belum jelas. Oleh karena itu, ketika ada berita-berita yang belum jelas, kita harus mendengarkan ulang dan cek kebenarannya atau faktanya. Dan seandainya berita tersebut atau berita tentang gempa bumi adalah benar, oleh karena itu bersikaplah tenang dan memberi pertolongan pertama kepada masyarakat agar mereka tidak panik dan tidak tegang dan menjadikan trauma dalam kehidupan mereka.